Selamat datang Bapak Gembala, Bapak Pendeta, jemaat yang dikasihi Tuhan, para undangan yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama merayakan Natal di Gereja Kristen Nazaren Immanuel. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita satukan hati. Bapa yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali datang untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Biarlah Tuhan Kau akan pimpin ibadah Natal dan perayaan Natal pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan boleh memberkati ibadah kami. Hamba-Hambamu yang akan melayani tim PAW, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga semua boleh menjadi berkat untuk kami segalanya. Setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Sekali lagi. 1, 2, 3. Shalom. Ini ada 10 juta orang di sini. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sukacita. Tuhan lahir untuk kita. Dia menebus segala dosa kita. Dia juru selamat umat manusia. Terlebih kita yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus hari ini lahir untuk kita. Mari kita mengagungkan namanya. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih. Yesus lahir untuk kita.
Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bahagia. Mari katakan dengan segenap hati kita, kemuliaan bagi Allah. Kita datang pagi hari ini ke tempat ini. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, sorak-sorai hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuliakan nama Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita tetap pakai berdiri karena kita pada pagi hari ini bersuka cita karena Tuhan lahir atas kita. Sukacita surga turun atas kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau teguh
Stop. Nggak semangat. Tirukan gerakan saya. Oke? Karena semuanya saya lihat jiwa-jiwa muda semua. Jadi kita mau bergerak untuk kita memuji nama Tuhan. Amin. Ayo. 1, 2, 3. Bersuka dalam Yesus kau ber. Ayo turun. Aman di dalam. Gak usah jamin. Perlindunganku menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Saat pagi hari ini kita datang untuk merayakan kelahiran Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini di tempat ini. Rayakan kasih. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik
berikan pujian terbaikmu hanya bagi Tuhan. Nyanyi glory. Tangannya bisa di atas. Tiba saatnya kita untuk mendengar dan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan kehidupan kita, agar firman tersebut boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi Tuhan tetap selalu beserta dengan kita. Jiwaku
Jiwa kami bertanya Tuhan, Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan bagi kami? apakah masih ada Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mau tetap percaya Tuhan, kuasa sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan. Tidak mengapa asal Engkau di samping kami. Kami mau tetap percaya Tuhan, rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, raja-Mu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku jalan lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, raja-Mu Tuhan yang setia. Sekali lagi kita mau katakan, walaupun gunung itu tidak berpindah, kami mau tetap percaya Tuhan, Kau yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Tidak mengapa asal Kau bersama dengan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, ini seruan hati kami. Tetap percaya rencana-Mu terindah, pribadi-Mu
biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Iman yang kami pegang untuk kami tetap setia walaupun masalah kami belum berubah. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami. Dan kami percaya ini bukan hanya sekedar Natal yang kami rayakan setiap tahun. Tapi biarlah tahun ini Tuhan kami merayakan sukacita yang luar biasa yang pernah kami rasakan dalam hidup kami. Untuk kami bawa pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap akan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudaraku. Boleh berikan pelukan, senyuman, salam, katakan selamat hari Natal. Aku mengasihi engkau. Selamat Natal. Mengasihi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama, luar biasa hari ini merasakan panas, amin ya, dan penuh dengan sukacita. Siapa yang datang pagi hari ini penuh dengan sukacita? Bukan dengan sukacita karena ada hadiah Natal di tempat ini ya, tapi sukacita untuk menyambut kelahiran Yesus, amin. Dan puji nama Tuhan, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang senantiasa mempercayakan pelayanan kepada kami. Dan puji Tuhan di tahun ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku untuk merayakan Natal di tahun ini. Dan selamat datang kepada para undangan Bapak Ibu Gembala yang terundang untuk kita sama-sama merayakan Natal. Kalau enggak kenal enggak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Pastor Leni dan saya adalah seorang gembala sidang gereja yang kami gembalakan ada di Pulau Bali ya, di Denpasar. Dan puji nama Tuhan, kemarin berapa minggu yang lalu kami sudah merayakan Natal bersama, sehingga hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk sama-sama merayakan Natal. Dan salam dari jemaat kami di Denpasar. Hari ini saya datang bersama dengan suami saya yang paling ganteng ya, dan ibu saya dan juga sahabat saya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berharap hari ini kita bukan sekedar datang hanya untuk kita merayakan saja kelahiran Yesus, tapi biarlah di tahun ini saya rindu kita pulang dari tempat ini bukan sekedar pulang bawa hadiah ya, bawa door prize, bawa sukacita karena ketemu keluarga, ketemu hamba-hamba Tuhan, tetapi biarlah kita pulang dari tempat ini kita membawa firman yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kepada saya. Dan saya percaya bahwa di tahun ini kita merayakan Natal yang berbeda dari tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Karena kita semua meresponi firman yang Tuhan akan sampaikan pagi hari ini. Amin. Ya, dan tema yang Tuhan sudah sampaikan kepada para gereja ya khususnya, yaitu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Siapa yang datang dengan keluarga pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Yang datang dengan keluarga, puji nama Tuhan. Banyak yang datang dengan keluarga. Dan percaya bahwa di Natal ini, pesan ini benar-benar kita rasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin. Katakan, Tuhan hadir menyelamatkan keluargaku. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan benar-benar lahir dan hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya nggak tahu bagaimana keadaan keluarga kita masing-masing, tapi percayalah di tahun ini Tuhan punya pesan yang khusus untuk keluarga-keluarga Allah, bahwa Tuhan bukan sekedar hadir untuk
dunia, tetapi khusus untuk keluarga-keluarga Allah yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini di Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Natal bukan tentang sebuah kemeriahan. Ya, kalau Natal pasti meriah, pasti megah, hiasan Natal, dekorasi Natal di mana-mana. Apalagi tahun-tahun terakhir ini ya, di Indonesia mulai berani untuk mendekor Natal di mana-mana, di mal-mal sudah mulai menyalakan lampu-lampu Natal, dekorasi Natal. Ya. Biarlah Natal ini bukan sekedar tentang kemegahan, kemeriahan, tetapi menyambut Yesus di dalam hati kita dengan penuh sukacita. Amin. Dengan iman. Natal menjadi waktu yang sangat sempurna bagi kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Kalau hari ini kita boleh ada untuk kita sama-sama merayakan Natal, itu bukti karena kasih Kristus yang menyertai kita dari bulan Januari sampai hari ini. Itu karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan biarlah Natal ini juga merupakan waktu yang sempurna bagi kita untuk apa? Untuk kita memperbaharui komitmen kita di awal tahun baru 2026. Amin. Saya percaya semua punya sesuatu yang kita, visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk di tahun depan. Apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki khususnya bagi keluarga kita. Amin. Saya percaya semua merindukan keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diselamatkan. Kita memiliki keluarga yang bahagia, yang sukacita, yang sama-sama melayani Tuhan. Itulah menjadi kerinduan Tuhan di tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca di Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ini adalah ayat emas yang diberikan. 1, 2, 3 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti Amin. Ya, sampai ayat yang ke-24. Dan ayat emasnya adalah ayat yang ke-21. Di situ dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dan Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Namun di dalam dunia yang saat ini kita hadapi, ya, di zaman now, ya, yang penuh dengan banyak tekanan, ya, banyak keluarga Kristen yang menghadapi ujian berat, ya, apalagi zaman bertambah, bertumbuh, berkembang, ya, dengan teknologi yang luar biasa. Ini adalah suatu ujian yang berat bagi keluarga-keluarga, terutama keluarga muda. Dan saya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau melihat kehidupan anak-anak saya dengan zaman saya waktu saya masih kecil, itu seperti langit dan bumi, ya. Ya, dan kita terkadang kewalahan menghadapi anak-anak yang saat ini sedang bertumbuh di zaman, ya, apalagi sekarang bertambahnya yang namanya AI, ya, nggak tahu mana ini kebenaran, nggak tahu apakah ini yang benar atau yang salah, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga keluarga ini banyak mengalami banyak tekanan yang berat di dalam
kehidupan berumah tangga, dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam membesarkan anak-anak Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi percayalah di tahun ini kita punya Allah Immanuel. Apapun masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita, kita punya Allah yang tidak sekali-kali pun meninggalkan kita. Dia yang selalu beserta kita dan Dia yang akan memberikan kepada kita hikmat bagaimana kita hidup di dalam keluarga kita. Di tengah badai kehidupan ini kita diingatkan bahwa ketika Allah hadir, keluarga kita diselamatkan, keluarga kita dipulihkan, keluarga kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang sangat terpenting. Saya mempelajari, merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Sejak awal Allah menunjukkan kasih-Nya melalui keluarga. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh, Nuh gak sendiri, tetapi dia dengan siapa? Dengan keluarganya. Lot juga diselamatkan dari kehancuran. Dengan siapa? Dia tidak sendiri, tapi dia dengan siapa? Dengan keluarganya. Yusuf pun dia menjadi berkat bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudaraku, semua kisah yang baru saya sampaikan ini menegaskan satu hal penting, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Katakan kanan kiri bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan keluargamu. Saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang sangat penting yang akan kita bawa pulang dari tempat ini. Untuk kita melihat bagaimana Yesus hadir di dalam keluarga kita. Saya merenungkan, kalau Yusuf tidak melakukan dua hal ini, mungkin Yesus nggak lahir. Mungkin bayi itu bukan Yesus. Tetapi ketika dua hal ini yang dilakukan oleh Yusuf, di situ Yesus lahir bagi kita menjadi juru selamat. Bahkan dia katakan, aku adalah Immanuel yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga Yusuf menghadirkan Yesus untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan keluarganya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, termasuk kepada saya. Ya, kita semua hamba-hamba Tuhan, para gembala, jemaat, keluarga di tempat ini. Ada dua hal yang Yusuf lakukan untuk menghadirkan Yesus menjadi penyelamat bagi keluarga kita. Yang pertama, Yusuf percaya dan tidak takut. Immanuel beserta kita. Katakan, Yusuf percaya dan tidak takut. Katakan kanan kiri, percaya dan jangan takut. Percaya dan jangan takut. Kita buka di Matius 1 ayat yang ke-20. Ya, sudah terbuka di situ, kita baca sama-sama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu dan berkata, Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ya. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama dan imani ya, kata engkau diganti kata saya. Amin. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan aku.
dan seisi rumahku. Amin. Percayalah. Yusuf dia tidak takut, dia percaya. Ya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil, ya Bapak Ibu Saudaraku, dia bingung, dia ragu, ya. Bingung, ragu, bercampur aduk, ya. Wanita yang dia cintai, ya. Dia wanita yang dia cintai, yang dia harapkan dia harus mengandung anak yang ia tahu bukan anaknya. Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria. Coba bapak-bapak di sini bayangkan ketika bapak-bapak sebelum menikah, ya, bisa membayangkan punya tunangan, ya, yang tidak pernah bersetubuh dengan dia. Waktu mau menikah, tahu tiba-tiba tunangannya hamil. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bapak-bapak di sini? Jujur. Hah? Kira-kira apa yang dilakukan? Curiga. Waduh, anaknya sopo iki. Ya. Curiga. Mungkin bahkan meninggalkan tunangannya. Tetapi yang dilakukan Yusuf tidak. Dia mendengar perkataan Allah. Dia katakan jangan takut. Dia merindukan, mengharapkan sebuah pernikahan yang indah. Dia mungkin mengharapkan bahwa nanti aku pengen punya keluarga yang sederhana, keluarga yang saling mencintai. Tetapi itu hilang sekejap ketika dia mendengar dan tahu bahwa Maria tunangannya hamil dan bukan dari dia. Tapi Allah mengucapkan satu kata kepada Yusuf. Kata itu adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Immanuel datang untuk mengatasi krisis kehidupan Yusuf. Ketika dia bingung, ketika dia ragu, ketika dia nggak tahu harus berbuat apa, Immanuel datang menyelesaikan masalah yang Yusuf hadapi. Sebelum Yesus lahir, Allah sudah datang untuk mengatasi krisis yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf dikunjungi oleh Allah ketika ia sedang dalam kebingungan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Malaikat Tuhan katakan kepada Yusuf. Dari awal dia katakan jangan takut. Dan di akhir kata dia katakan, akulah Immanuel yang menyertai engkau. Yang adalah arti dari Immanuel yaitu Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut karena Yesus yang namanya disebut Immanuel. Dia manunggal dalam kita. Dia menyertai kita. Kalau tadi puji-pujian penyembahan, banyak menyanyikan pujian Immanuel, Allah yang menyertai kita. Immanuel bukan berarti Allah jauh dari kita, enggak, tapi dia manunggal di dalam hidup kita. Dia bersama-sama dengan kita. Maka dari itu kalau kita mau Yesus hadir di dalam keluarga kita, Yesus hadir di dalam hidup kita, satu hal yang kita mau lakukan, jangan pernah kita takut. Saya sebagai hamba Tuhan sering mengalami ketakutan. Masih manusia, ya, bukan malaikat, ya. Kadang di dalam perenungan kesendirian saya ada tiba-tiba muncul intimidasi daripada iblis, yaitu rasa takut. Takut menghadapi masa depan, takut menghadapi tahun depan, takut menghadapi bagaimana gereja saya di tahun depan. Takut menghadapi bagaimana anak-anak saya bertumbuh. Anak-anak saya nanti sekolah, kuliah. Ada rasa takut yang muncul. Tetapi firman Tuhan menguatkan kepada kita semua bahwa Allah hadir ketika rasa takut itu hilang dari hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf membuat keputusan untuk dia percaya dan tidak takut, maka Yesus lahir dan menjadi penyelamat. Ketika keluarga-keluarga Allah di tempat ini, ketika kita tidak takut dan kita percaya,
Yesus akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan setiap masalah yang kita hadapi, gunung apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin di tahun ini kita mengalami banyak kesukaran, banyak penderitaan yang mungkin kita merasa, aduh aku capek, aku lelah. Tetapi percayalah, ketika kita tidak lagi takut dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dan Dia melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Itu akan Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Sekali lagi katakan kepada kanan kiri saudara, percaya dan jangan takut. Janji ini Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya tentang keselamatan pribadi, ya, tetapi juga tentang pemulihan seluruh keluarga. Saat Allah hadir di tengah rumah tangga, di mana kasih menggantikan amarah. Ketika Yesus hadir, di situ ada kasih, di mana kasih itu menggantikan amarah, di situ kasih menggantikan pengampunan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Di mana Yesus hadir, doa menggantikan sebuah keluhan. Dan pengharapan menggantikan sebuah keputusasaan. Kehadiran Yesus tidak selalu datang dengan mujizat yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang Ia hadir di dalam doa yang sederhana, dalam doa keluarga kita, dalam pelukan antara keluarga kita yang saling memaafkan, yang saling mengampuni. Mungkin mujizat Tuhan terjadi di meja makan ketika semua bersuka cita, ketika semua bisa ngobrol dengan senang, ketika dalam keluarga kita merasakan damai sejahtera. Itulah mujizat Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Di sanalah kasih Tuhan bekerja, memulihkan hati yang terluka dan mempererat kasih di antara keluarga kita. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk membuka pintu bagi kehadiran Tuhan. Seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan saya sendiri, bukan suami saya sendiri, tetapi seisi rumah kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, untuk kita bisa menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, keluarga kita, maka kita perlu berkata kepada kita, diri kita sendiri, kepada keluarga kita, aku tidak lagi takut dan aku percaya kepada Yesus. Ketika Yesus hadir, Dia akan memulihkan segala sesuatunya yang ada di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ketika Allah menjadi pusat di dalam keluarga kita, tidak ada masalah yang terlalu besar dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kasih-Nya. Ketika Yesus hadir, keluarga kita diselamatkan, keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diberikan kekuatan. Natal mengingatkan kita bahwa Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus untuk membawa apa? Untuk membawa terang, untuk membawa damai, untuk membawa sukacita, untuk membawa pemulihan bagi keluarga-keluarga. Siapa yang rindu keluarga kita dipulihkan dan keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan? Saya berdoa di tahun ini Tuhan memulihkan keluarga demi keluarga dan seisi rumah kita bersama-sama beribadah bahkan melayani Tuhan bersama. Amin Bapak dan Saudara. Kuncinya apa? Yang pertama, percaya dan tidak takut. Kita katakan kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, jangan engkau takut. Percaya Yesus. Ketika ketakutan itu tidak ada dalam hidup kita, tidak ada dalam hati kita, ketidakraguan itu tidak ada dalam diri kita, maka disitulah Yesus hadir untuk menyelamatkan. Yesus lahir dan hadir bukan hanya untuk masa lalu, masa lampau, tapi juga untuk hari ini. Kehadirannya membawa damai di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan ketika kita dihantui rasa takut, kalau kita melihat bagaimana keadaan dunia saat ini, banyak rasa takut yang muncul. Jujur ya, apalagi kalau kita mendengar bencana sana sini, deru perang sana sini. Ada rasa takut
yang tiba-tiba akan muncul dalam diri kita. Akan masa depan, akan tahun depan apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat banyak di media sosial, banyak ramalan-ramalan ya, yang meramalkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Apapun yang diramalkan oleh dunia, kita punya Tuhan yang besar, yang beserta kita, yang selalu manunggal dan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak lagi menjadi takut dan kita percaya akan kuasa Tuhan. Itu akan dinyatakan bagi kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kalau hal yang kedua ini, ya, kalau Yusuf tidak lakukan, mungkin juga Yesus nggak lahir. Ya, yang pertama, Yusuf tidak takut. Yusuf percaya bahwa Allah Immanuel menyertai hidupnya. Yang kedua, Yusuf taat. Katakan kanan kiri, taat. Jangan pelan-pelan, yang keras.